ini secara orang awam ya, mau nanya, apakah berpengaruh gitu, Cak? Kalau sejauh ini sih Dari ginjal kah atau segala macam enggak ya? beda-beda ya kasusnya, mungkin itu yang lebih tahu sih kaum dokter. Kaum dokter ya. Dok, obat itu kan racun kan? Iya. Dia bilang nih, enggak. Obat akan jadi obat asal dosisnya benar. Sesuatu yang tepat akan bekerja dengan Tidak tepat. berlebihan. Iya, nggak berlebihan, nggak kurang juga. Karena kalau kurang, nggak cukup buat bikin kita stabil. Makanya Caca tuh sampai sekarang pun masih dalam apa ya? Lose kontak emang sengaja atau kamu? Aku ninggalin HP dan aku mengalami yang namanya episode psikotik. Psikotik itu memang kalau orang bipolar memang pada waktu itu tuh aku lagi ngotot banget pengen berhenti minum obat. Terus aku sempat puasa 3 hari nggak makan nggak minum. Kalau aku baca postingannya Jaren, aku baru tahu di postingan Jaren psikotik itu definisinya orang ini lagi halusinasi tapi dia pikir itu realita. Dan aku masih inget semua apa aja yang aku lihat di mataku yang lagi sedang halusinasi Apa itu yang sampai kamu lihat? sekarang. Aku nggak bisa bilang karena itu sangat amat Random gitu. things gitu ya? Kayak ya manusia, ya kayak kondisi LA gitu, cuman kayak Itu akibat dari aneh kamu gitu. nggak Aku nggak bisa minum bedain. obat dan juga kamu 3 hari tidak makan minum Dan itu. aku kalau nggak salah seminggu sebelumnya memang nggak tidur gitu. Dan iya, dan aku pengen banget sih dengan aku mengakui ini untuk teman-teman, kasih kesempatan lagi buat temanku ini si Sheila karena dia udah di Jakarta sekarang. Jangan lihat dia seburuk itu lagi, lihat dia apa adanya aja. Jadi ini konfirmasi dari Caca bahwa yang sebenarnya yang terjadi tuh seperti ini. Aku juga punya andil di situ. Dan aku sadar sih kayak aku tuh ngomong gini tuh bisa aja resikonya buruk ya buat Kamu karir juga, aku. Tapi jujur aku ngomong ini pengen ngasih tahu terutama untuk semua yang nonton, semua yang punya mental health issue, termasuk buat Sienna anakku, nggak apa-apa untuk nggak sempurna, nggak apa-apa untuk nggak hebat, yang penting kita terus maju. Tapi kalau jarang ngelihat Caca, gimana sih caranya kalian tuh bisa mengkondisikan diri kalian supaya tetap bisa baik, tetap bisa come back to normal lagi gitu? Kan sulit pasti ya. Sulit. Apalagi kalau misalnya kita belum bisa mengidentifikasi apa yang terjadi atau masih denial ya atas apa yang terjadi pada diri kita. Jadi sebenarnya kalau dari aku sendiri, kita perlu stick to the plan dan kita mengingat bahwa apa yang kita alami itu sebenarnya tidak mendefinisikan siapa kita gitu ya. Jadi kalau misalnya seperti yang keadaan Caca tadi kan namanya keadaannya mania gitu kan. Nah keadaan mania itu salah satu gejalanya itu grandiosity artinya. Artinya mereka ngerasa mereka on the top of the world, mereka merasa kayak mereka udah sempurna, they can do everything. Bisa Bisa semuanya. Happy terus, Happy euforia terus. nggak mau tidur. Dan kalau Caca tadi sampai ada psychotic symptoms kan. Psychotic symptoms itu berarti dia udah lose touch sama reality. Jadi mereka udah tidak bisa membedakan apa itu realita dan halusinasi, sulit gitu. Nah, salah satu gejala yang terutama terjadi juga di episode mania adalah mereka akhirnya ngerasa, oh karena gua udah happy segala, gua udah nggak perlu obat, stop everything, cold turkey. Jadi kayak semua obat-obatan mungkin ada 5 obat gitu, semua berhenti total. Mereka nggak pelan-pelan turunin, nggak konsultasi ke psikiater, langsung semuanya. Dan itu bisa terjadi namanya withdrawal. Nah, withdrawal itu berarti dia jadi manianya lebih parah biasanya gitu. Karena berhenti mendadak kan udah biasa minum tiap hari. Kan tadinya badannya udah dikondisikan nih, tiba-tiba berhenti mendadak, jadi keluar. Bingung badannya. Jadi sebenarnya kalau kayak gitu kita nggak bisa dilepas sendiri dong. Harus dimonitor kan. Tapi Jaro melihatnya gimana nih? Kalau melihat sekarang Caca live by herself di rumah sendirian, tinggal sendiri gitu. Apakah itu sebenarnya nggak akan berdampak lebih negatif, berbahaya? Nggak ada yang mengawasi juga. Sebenarnya selama dia Caca udah punya coping skill yang baik dan dia sudah mengikuti lah ya, maksudnya anjuran dari dokter, obat-obatannya, resepnya sesuai dan dikonsumsi sesuai dosis yang diberikan, sebenarnya aman-aman aja sih. Dan Caca ya perlu menyadari aja kayak kapan, oh
gue sekarang lagi butuh sendiri, gue lagi butuh ketemu orang lain, dan she reaches out. Jadi kalau dia lagi kesepian itu dia ada kok chat, Jer, lagi ngapain? Main ke rumah gue gitu, kita terus ngobrol-ngobrol di bawah. Jadi nih sekarang Caca ini udah lebih baik, lebih bisa stabil kondisi emosional dan lain-lain. Dan kamu tahu nggak, sekarang Caca ini sering jadi motivator loh. Iya. Di acara-acara seminar gitu. Tanggapan kamu gimana? Menurut gue, lu keren banget, Cak. Karena nggak semua orang bisa gitu. Iya, benar. Orang-orang biasa setelah mengalami sesuatu, banyak kan mereka bahkan Down ya. Iya, yang kedua adalah karena di Indonesia tentang mental health itu masih stigmanya kuat banget kan. Dan Caca berani sekarang di depan media bahkan mengatakan bahwa dia episode manik di LA segala. Itu nggak gampang karena dia udah tahu juga risiko yang tadi dia bilang, kayak mungkin akan menerima komen negatif, hujatan dari netizen. Ada juga banyak nih kayak netizen di luar sana yang mikirnya, wah dia ada bipolar atau ada mental health issue, jauhin, jangan dideketin, nanti ganggu atau apa segala macem. Itu kalian menanggapinya tuh seperti apa? Buat Caca dulu deh. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Mungkin mereka mungkin belum tahu gitu ya, kayak yang dikasih tahu sama dokterku sebenarnya dari dulu. Cak, kamu tuh bipolar bisa loh tetap kayak orang yang gak bipolar. Asalkan kamu ikutin saran dokter. Kalau kamu memang di tahap bipolar yang perlu minum obat, ya kamu minum, dan kamu jangan denial. Bukan penyakit yang menguasai aku, tapi aku yang menguasai penyakitku. Tapi itu cuma aku bisa kalau aku nggak denial. Kamu kan berarti harus mengkonsumsi obat-obatan ini secara seumur hidup ya? Nggak boleh skip satu hari pun, karena efeknya Bukan kan nggak tadi... boleh skip satu hari pun, kalau dia tahu dia lagi going to the... Beda-beda sih. Iya. Ada yang nggak boleh skip satu hari pun, ada yang minum kalau butuh aja. Caca Tergantung. minum yang kalau butuh aja. Iya, tapi kalau misalkan kayak Beda-beda. secara efek jangka panjang, apakah membahayakan dari tubuh, Cak? Ini secara orang awam ya, mau nanya, apakah Aku- berpengaruh gitu, Cak? Kalau sejauh ini sih Dari ginjal kah atau segala macam, enggak ya? beda-beda ya kasusnya. Mungkin itu yang lebih tahu sih kaum dokter. Kaum dokter ya? Dok, obat itu kan racun kan? Iya. Dia bilang nih, enggak. Obat akan jadi obat asal dosisnya benar. Sesuatu yang tepat akan bekerja dengan Tidak tepat. berlebihan. Iya, nggak berlebihan, nggak kurang juga. Karena kalau kurang, nggak cukup buat bikin kita stabil. Makanya Caca tuh sampai sekarang pun masih dalam konsultasi dengan psikiater juga. Dari pertama aku didiagnosa sampai sekarang itu sebulan sekali atau sebulan 2 kali aku konsul sama psikiater harus. Ini kan maksudnya bukan hal yang murah ya. Dengan konsultasi psikiater itu biaya yang lumayan. Tapi buat teman-teman kayak misalnya netizen yang Caca bilang, banyak banget yang terbantu, akhirnya bisa open, bisa realize bahwa mereka punya penyakit mental. Tapi gimana buat mereka yang nggak punya biaya buat konsultasi ke psikiater, itu menurut Caca gimana? Itu sangat disayangkan dan sangat memprihatinkan banget, karena aku berharap ada badan atau lembaga dari pemerintah yang bisa membantu orang-orang yang mental health issue tuh real, Yes. bukan dibuat-buat. Jadi Yes. kasihlah bantuan kalau kamu bisa memberi bantuan gitu. Karena ya nggak semua orang Mudah-mudahan mampu. ini bisa masuk ke dalam BPJS ya? Ya nggak sih, setuju nggak? Ada nggak sih masuk ke BPJS nggak ya? Ada, Oh, tapi ada termasuk. benar-benar Susah, ribet. harus ke dokter umum, dapat rujukan lagi ke psikiater. Surveinya panjang lah ya. Dan juga obat-obatannya bisa di prescribe dan bisa diresepkan itu terbatas banget. Obatnya A gitu. Gitu ya. Padahal tujuannya apa, tapi dikasihnya A. Iya. Dan itu sama sekali nggak membantu, malah mungkin bisa membuat salah langkah pengobatan kan? Karena harus banyak obatnya aturannya kan. Ya mudah-mudahan ya hari ini tamu dadakan dinonton dan semoga ini ada jalan keluar buat, mungkin orang taunya sakit jantung, sakit paru-paru, sakit batuk segala macam, tapi sakit mental itu juga adalah bagian dari kita. Jadi kalau bisa juga di cover, karena biayanya pasti nggak murah yang kayak gini. Mudah-mudahan kedepannya ada Amin. jalan Dan yang pasti kita hari ini mendapatkan ilmu pengetahuan yang cukup banyak Iya juga loh. tentang kesehatan, tentang gimana sih bangkit dari keterpurukan yang mungkin sekarang dialami Marsyanda, dan akhirnya menjadi motivator yang bisa memotivasi orang untuk lebih baik Tepuk lagi. tangan dulu untuk Marsyanda dan juga Thank you, Jeren. Jeren, terima kasih banyak. Caca Sehat luar terus biasa. pokoknya. Sama seperti ini di belakang Caca tadi, aku ngelihat ada poster. Poster Iya. namanya Marsh. Mas, Ini Mentally Marsh. Ini Oh, ini ada apa artinya? maksudnya, Cak? Ini buku yang baru aku luncurin Wow, Caca jadi- bikin buku. Ini pertama kali bikin buku, Cak. pertama kali. Isinya apa? Isinya tuh quote-quote motivasi. Satu halaman, satu quote.
tentang healing, tentang growth, tentang pertumbuhan mental, tentang kesehatan mental. Namanya bukunya Mentally Marsh. Oke. Tujuan kamu membuat buku ini apa? Buat teman-teman yang memiliki masalah seperti kamu juga kah? Atau Gak untuk harus umum sih, juga? gak harus punya masalah, karena aku rasa semua orang kan pasti punya masalah gitu ya, punya stresnya masing-masing. Tapi buku ini aku harap bisa jadi penyemangat dan membuat orang merasa suffering itu memang menyakitkan gitu ya, tapi kadang-kadang kita membutuhkan suffering untuk menyadari apa yang perlu kita jaga lebih baik lagi dari diri kita, dari orang-orang sekitar kita, juga membuat orang ngerasa nggak sendiri dan bisa ada semangat hidup. Amin. Tapi seperti yang tadi kita dengar dari Caca tuh, kalau manusia itu